akhirnya mencuat juga kan dugaan kartel di sidang KPPU kemarin, yang mana terlapornya ada sebanyak 97 pinjol. Walaupun kita sama-sama tahu hari ini pinjol legal yang resmi itu OJK telah mengkonfirmasi jumlahnya tidak sampai lagi dengan 97, jumlahnya berkurang satu aplikasi lagi, jadi totalnya hanya 96. Tapi KPPU, penemuan yang mereka lakukan penelitian tadi itu ya, yang mereka dapat itu sampai terakhir di tahun 2023 sebanyak 97 pinjol. Ya, itu adanya dugaan kartel yang mana ada kesamaan bunga mereka, yaitu 0,8 per hari. Mereka ini tergabung dalam atau di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, dan di sini juga disampaikan bahwasanya AFI sendiri menolak memberikan perintah seperti itu. Jadi saling lempar bola, saling tidak mengakui permasalahan yang terjadi. Ini hampir sama teman-teman dengan kita melaporkan satu kejadian tentang pinjol legal yang mana tindakan mereka terkadang di luar akal sehat, ya, tidak ada toleransi sama sekali. Tapi itu ditepis dengan mudah oleh OJK ataupun AFI ataupun pinjol yang bersangkutan dengan cara menyampaikan, ya setelah kita lakukan investigasi, nomor yang disampaikan itu bukan kami gitu loh. Ya, jadi hampir sama, triknya hampir sama gitu loh. Dan saya menduga di sini, ya, kalau bisa yang harus dibubarkan paling utama AFI-nya, habis itu baru orang-orang OJK-nya direvisi. Itu baru pinjol ini bisa benar gitu loh. Tapi kalau pinjolnya aja yang disenggol, orang AFI-nya masih itu aja, ya kita nggak tahu ya kan. Bisa aja kita berasumsi ada dugaan dan segala macam gitu loh. Tapi saya pengen mengajak dulu teman-teman semuanya untuk menonton cuplikan ini yang saya ambil dari kanal YouTube bisnis.com, biar sama-sama teman-teman mendengar seperti apa uraian di dalam video singkat ini. Silahkan dulu. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencatat rekor jumlah terlapor terbanyak dalam satu perkara. Dalam kasus dugaan persekongkolan tarif bunga pinjaman online, sebanyak 92 dari 97 terlapor yang merupakan pelaku usaha peer-to-peer lending hadir di sidang perdana pada Kamis 14 Agustus 2025. Ketua Tim Investigator Arnold Sihombing menjelaskan, seluruh terlapor tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Mereka diduga melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 5. Pasal 5 itu bunyinya pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen dan pelanggan pada pasar bersangkutan utama. Dugaan pelanggaran menguat karena para terlapor sama-sama menetapkan tarif bunga pinjaman 0,8% per hari pada rentang 2019 hingga 2023. Menurut Arnold, pengaturan ini didasarkan pada arahan AFPI dan dituangkan dalam Fakta Integritas yang ditandatangani seluruh anggota asosiasi. Atas dasar itu, tim investigator memutuskan untuk mengusut lebih lanjut dugaan pelanggaran ini. Di sisi lain, AFPI membantah telah mengarahkan anggotanya untuk menetapkan tarif bunga sebesar 0,8% pada periode tersebut. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, Kusar Siansyah, menjelaskan pada 2018, keberadaan pinjol ilegal dengan bunga tinggi sangat meresahkan masyarakat. Kondisi ini mendorong AFPI menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga demi melindungi konsumen. Kebijakan ini, kata dia, sejalan dengan arahan otoritas jasa keuangan saat itu dan bertujuan mencegah praktik predatory lending oleh platform ilegal. AFPI menegaskan batas maksimum tersebut bukan berarti bunga tetap. Setiap platform tetap bebas menentukan suku bunga masing-masing selama tidak melebihi batas yang ditetapkan. Nah,
Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi kalau sesingkat yang saya dengar tadi, yang saya pahami, 96 pinjol yang tersisa ini layak untuk diblokir gitu loh. Walaupun OJK merubah aturan ini gitu loh. Ya, di akhir Desember 2023 OJK keluarkan COJK nomor 19 tahun 2023 atau POJK.05 tahun 2023 yang mana semuanya telah diatur. Tapi aturan tersebut nihil. Ya, banyak hal yang diatur dalam hal itu. Pertama, tentang penerapan bunga. Bunga pinjol cuma dibolehkan segini untuk pinjaman produktif maupun konsumtif. Dendanya cuma boleh segini. Ya, pokoknya semuanya diuraikan dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Praktek yang terjadi di lapangan seperti apa gitu. Ya, ini saya lebih kayak Bapak Presiden Prabowo sedang pidato aja gitu loh. Bapak Presiden Prabowo menyampaikan angka kemiskinan di Indonesia menurun. Ya, karena Bapak itu hanya percaya dengan data yang ada gitu loh. Bapak itu tidak meninjau langsung ke lapangan. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang sekitar dia, ini data angka kemiskinan menurun dari mana gitu. Ya, faktanya ekonomi sulit kok. Orang buat makan aja susah. Jadi kurang lebih seperti itu juga gitu loh. Ya, jadi OJK sibuk memberikan aturan. OJK beranggapan bahwa aturan yang telah mereka bikin ini telah benar-benar dipatuhi oleh pinjol di lapangan. Faktanya, tidak satupun aturan OJK yang ditaati oleh pinjol. Penerapan bunga, denda, mekanisme penagihan. Habis itu kontak darurat. Ya, tentang penggunaan kontak darurat. Di dalam COJK, OJK menyampaikan, kontak darurat hanya dipergunakan atau boleh dihubungi ketika si konsumen atau nasabah tidak bisa dihubungi. Tapi kenyataannya apa? Konsumennya nomornya aktif kok, nasabahnya nomornya aktif kok, kondarnya dicaci maki, kondarnya dimarah-marahi dan kondarnya ditagih. Ya, kemana mau mengadu? Ke OJK. Sekarang dilaporin 3 tahun lagi baru dijawab. Kalaupun dijawab, yang menjawab aplikasinya bukan OJK gitu loh. Makanya saya bilangin layak untuk diblokir. Habis itu lagi dalam COJK itu, OJK juga menyampaikan tuh di dalam itu, kontak darurat ya, sebelum nomor itu dijadikan sebagai kontak darurat, pihak pinjol atau pihak penyelenggara wajib mengkonfirmasi atas persetujuan. Setuju atau tidak si pemilik nomor kontak darurat ini dijadikan sebagai kondar oleh si calon nasabah ini. Ya, tapi pertanyaannya pinjol mana yang melakukan hal itu? Di bawahnya OJK menggarisbawahi wajib didokumentasikan. Sekarang mungkin bisa kita cek dokumentasi semuanya di pinjol. Ada nggak mereka mendokumentasikan tentang mereka meminta izin ya bahwa nomor Anda ini dijadikan sebagai kontak darurat oleh si A? Setuju atau tidak? Boleh kita cek di pinjol masing-masing. Ya, ini baru mekanisme yang rata aja. Gitu loh. Belum lagi tentang penggunaan asuransi, belum lagi tentang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Banyak hal sebenarnya yang harus kita tinjau ulang. Begitu juga dengan keputusan Mahkamah Agung kemarin gitu loh, yang hasil gugatan dari 19 masyarakat itu. Ya, yang mana setengah dari gugatan dia dikabulkan dan OJK diminta membuat regulasi baru. Apa yang dilakukan OJK? Yang dilakukan OJK bukan membentuk regulasi baru, tapi yang dilakukan OJK adalah mengganti nama pinjol menjadi pindar. Itu yang dilakukan. Apa tujuan OJK? Karena OJK tahu dampak serius akan terjadi di masa depan. Ya, makanya buru-buru OJK di tahun 2024 mengganti nama pinjol menjadi pindar. Kalaupun ada masalah sepanjang tahun 2025, nama pindar tidak akan dibaca, yang dibaca hanyalah pinjol, dan akhirnya terbukti. Ya, nggak mungkin media lagi merubah, diduga gara-gara diteror pindar, nggak mungkin. Karena bahasanya sudah melekat di bahasa pinjol. Tapi liciknya OJK, pinjolnya ditarik, diganti namanya jadi pindar, mekanismenya sama. Tapi giliran di berita selalu dipinjol, pinjol dan pinjol. Ya, ini kelicikan OJK. Makanya KPPU kalau membongkar hal ini jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan setengah-setengah. Jangan hanya dugaan kartel dan dugaan kartel gitu loh. Kalau dugaan itu dari awal kita sudah paham. Ya, karena tidak ada pilihan mau pinjol 1 sampai pinjol 96, kita nggak ada pilihan, nggak ada perbandingan bunga sama sekali. Jadi KPPU jangan setengah-setengah, bongkar habis masalah. Semuanya. Anda setuju nggak pinjol itu diblokir di Indonesia? Anda setuju nggak pinjol itu dihapus di Indonesia? Kalau setuju, Anda viralkan video ini dan Anda sematkan bukti kenapa pinjol itu layak untuk diblokir. Anda sematkan semuanya apa yang terjadi sama diri Anda dan kenapa pinjol ini layak dihapus gitu loh. Dan kita share semuanya dan
Biarkan gitu loh. Dan kita berharap KPPU jangan hanya meminta denda, sanksi denda, dan sanksi denda, tapi ini menyangkut nyawa masyarakat Indonesia gitu loh. Kejam banget gitu loh. Mereka kalau dibiarkan terus beroperasi, sebagian dari pinjol legal ini bisa membunuh lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Terutama yang dibunuh apa? Segi ekonominya. Rata-rata orang yang sudah meminjam di pinjol, ekonominya sudah mati. Tidak ada ekonomi yang hidup satupun gitu loh. Mati semuanya. Kalau ekonomi mereka masih hidup, mereka tidak akan menyatakan tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Tapi kenyataannya, ekonomi mereka sudah wafat sejak awal mereka meminjam. Ya. Kalau dibilangin masyarakat Indonesia kekurangan literasi, memang sebagian kekurangan literasi. Kalau dibilangin masyarakat Indonesia banyak SDM rendah, memang sebagian banyak SDM rendah. Tapi yang lebih parah, pemerintah kita. Ya, yang lebih parah, petinggi yang mengatur dalam hal ini. Sudah tahu kelemahan masyarakat, kenapa disodorkan masalah ini? Ya. Kenapa disodorkan malah pinjaman online? Kenapa buru-buru kita menjadi untuk maju, sementara kapasitas pemikiran rakyat kita masih jauh dari kata sempurna? Ya, nggak bisa masyarakat Indonesia yang disalahkan. Yang namanya mereka ada satu celah, mereka berharap semua itu bisa menyelesaikan masalah mereka, ya kenapa tidak? Tapi kenyataan begitu mereka meminjam, masalah mereka tidak selesai. Yang terselesaikan apa? Malah menambah masalah yang ada. Hidup mereka yang diselesaikan, ekonomi mereka yang dibabat habis. Ini harus ditanamkan baik-baik. Untuk pemerintah yang ada hari ini di Indonesia, yang menjabat, ya, yang mempunyai kuasa, ini harus meninjau lagi ke lapangan. Jangan terlalu percaya dengan data yang ada, tapi carilah fakta yang sebenarnya. Masalah pinjol tidak bisa dianggap masalah remeh, masalah enteng, masalah simpel. Masalah pinjol ini adalah masalah yang serius. Ya, percuma presiden sibuk untuk katanya menurunkan angka kemiskinan dan segala macam, tapi pinjol dibiarkan, angka kemiskinan ini terus meningkat. Bahkan angka kemiskinan itu sudah merembes ke anak-anak mereka. Ada kemarin sekitaran 1 minggu yang lalu saya bikin video, satu keluarga terjebak pinjol. Dari ayahnya, ibunya sampai anaknya. Ya, ini turun-temurun. Kita sama tahu pinjol dan judol berdekatan. Hasilnya, kalau mereka sudah bermain pinjol, kalau mereka sudah bermain judol, sama dengan miskin keluarnya. Apakah kita tega melihat hal seperti ini? Mereka serba kebingungan. Mereka ingin menyelesaikan, tapi ini tidak terselesaikan. Mereka ingin membenahi diri mereka, tapi ini tidak terbenahi karena mereka diancam dan ditekan setiap hari. Di mana letak aturan OJK yang selama ini kita gadang-gadangkan, yang selama ini kita besar-besarkan? OJK telah mengatur dengan tegas tentang pindar, fintech, dan segala macam. Padahal hasil di lapangan nihil. Ya, wajar hari ini masyarakat mengambil suatu keputusan lebih baik berhenti bayar pinjol daripada didesak, ditekan, akhirnya gali lubang, tutup lubang. Makanya wajar masyarakat mengambil keputusan lebih baik memutus semua komunikasi yang terhubung daripada capek memikirkan kata-kata yang tidak jelas. Ini harus disematkan dalam pemikiran teman-teman semuanya. Ya. Dan buat pemerintah juga seperti itu. Dan tolong di-share video ini sebanyak-banyaknya, biar KPPU benar-benar serius dalam menangani hal ini. Dan kedepannya tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang dibebankan dengan bunga tinggi dari pinjaman online, penagihan kasar dari pinjaman online, dan akan merenggut lagi nyawa masyarakat Indonesia. Ingat, satu nyawa aja itu sangat berharga. Sampai detik ini belum ada orang yang bisa menciptakan nyawa kecuali Tuhan. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.